mau satu kata ataupun dua kata terserah ucapan dari apa yang ingin diucapkan. Nah, kepada bapak ataupun kepada ibu, ya, mumpung masih ada kesempatan. Apa? Nah, katakan yang sejujurnya. Di depan kamu sekarang ada orang tua kamu. Katakan. Nah, lebih berani lagi. Katakan. Tuh. Semakin berani lagi. Terlihat wajah ibu dan bapak kamu masih terlihat nggak? Apakah masih terlihat? Semakin jelas terlihat. Oke, sahabat Jojo Kansa dan sahabat Bacolokok, ini adalah salah satu anak yang mencoba untuk subscribe Jojo Kansa ya, subscribe Jojo Kansa ya, jangan lupa subscribe Jojo Kansa ya, banyak konsumsi juga, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, khusus sahabat Bacolokok dan sahabat Jojo Kansa. Hari ini alhamdulillah ada kesempatan lagi salah seorang wanita yang ingin mencoba untuk dihipnomotivasi, diberikan dorongan agar ada keberanian berbicara kepada kedua orang tuanya, intinya minta maaf lah. Karena pada intinya banyak manusia yang merasa punya salah terhadap kedua orang tuanya, tapi mereka terhambat untuk minta maaf karena ada rasa khawatir yang tinggi, khawatir ditertawakan, khawatir malu dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu hari ini kita akan mencoba untuk memberikan hipnomotivasi agar anak ini ada keberanian untuk memberikan maaf kepada orang tua, karena itu adalah salah satu sesuatu atau perbuatan yang mulia. Bisa kita lihat di sini ada anaknya. Kita langsung saja, nggak usah banyak komentar, kita langsung saja. Dari hati ya, tidak ada paksaan. Pak maksudnya. Ini bisa santai ya? Bisa santai, oke. Bisa santai. Tarik nafas hidung. Tarik nafas di hidung. Tarik nafas sebelum kenceng ya. Buang. Santai ya, santai. Santai ya, santai ibu. Tendang ibu, tendang bos. Santai. Lemas kan jiwa pada lemas. Santai. Keras tuh. Maksudnya santai saja, santai, nggak usah panik, santai. Santai, lepaskan otot-otot yang ada di tubuh, lepas. Asli semua. Otot-otot yang ada di tubuh juga lepaskan. Coba tarik nafas hidung. Buang dulu. Tarik nafasnya. Buang dulu. Tarik nafas lagi. Lebih kencang coba nih. Buang dulu. Oke. Santai. Tarik nafas nih.
Udah doang capek. Tarik nafas. Bisa fokus kan? Nah, biasa. Tarik nafas lagi. Lebih kenyang coba. Buang mulut. Tidur. Tidur yang lelap, tidur yang lelap, tidur yang lelap, tidur lebih dalam, tidur lebih dalam, tidur lebih dalam, lebih santai, lebih rileks, lebih santai, tidur lebih nyaman, tidur lebih nyaman. Hitungan 10 kamu akan menemukan tidur yang lebih nyaman daripada sebelumnya. Tetap pertahankan posisi tubuh, tapi kamu tetap dalam keadaan tidur yang nyaman. Tidur lebih nyaman, tidur lebih nyaman, tidur lebih nyaman. 10, tidur kamu lebih nyaman, lebih dalam. Tetap jaga kondisi tubuh. 9, tidur kamu lebih nyaman, lebih nyaman. 8, lebih dalam, lebih rileks, lebih santai. Setiap mendengar suara saya, tidur kamu akan lebih santai, akan lebih santai, akan lebih santai. 8, lebih santai, lebih nyaman, lebih dalam. Lebih dalam lagi tidurnya, lebih santai lagi. 7, lebih santai lagi, lepaskan otot-otot yang ada di kepala, lepaskan otot-otot yang ada di tubuh, lepaskan otot-otot yang ada di kaki, semua lepaskan, rilekskan, sampaikan, lepaskan. 6, lebih santai lagi, lebih rileks lagi. 5, lebih santai lagi daripada sebelumnya, lebih dalam. 5, lebih santai lagi. 4, lepaskan otot-otot yang ada di kepala, lepaskan otot-otot yang ada di kaki, yang ada di tangan, semua dilepaskan. 3, lebih santai lagi, lebih dalam lagi, lebih rileks lagi. 2, lebih rileks lagi. Dan hitungan ke 1 kamu akan tidur lebih rileks daripada sebelumnya. Hitungan ke 1 kamu akan lebih tidur lebih rileks, lebih dalam, lebih nyaman daripada sebelumnya. 1, tidur lebih nyaman, lebih santai, lebih nyaman. Sampaikan lebih rileks, lebih nyaman, lebih santai, lebih nyaman, lebih rileks, lebih santai. Setiap menjatuhkan tangan kamu tidur akan lebih nyaman. Setiap kamu menjatuhkan kamu tidur akan lebih nyaman daripada sebelumnya. Oke, khusus untuk orang yang saya sentuh, dengarkan suara saya, dengarkan sugesti saya, abaikan suara-suara yang lain, abaikan suara-suara yang lain. Kamu hanya fokus mendengarkan suara saya. Hanya fokus mendengarkan suara saya dan kamu akan mengabaikan suara-suara yang lain. Hitungan ketiga saya akan coba menghadirkan kedua orang tua kamu, ibu dan bapak kamu dalam pemikiranmu, dan itu sangat terlihat nyata dan jelas sekali. Hitungan ketiga saya akan menghadirkan orang tua kamu, ibu dan bapak kamu, dan itu sangat jelas dan tersimpan dalam pemikiran kamu. Kalau memang kamu paham, kamu boleh menganggukkan kepala. Kalau memang paham, kamu boleh menganggukkan kepala. Oke? Simpan dalam pemikiran kamu. Hitungan ketiga, kamu akan saya hadirkan sosok orang tua kamu. Kamu akan saya hadirkan sosok orang tua kamu, dan orang tua kamu itu benar-benar ada dan hadir dalam pemikiran kamu. Itu benar-benar terlihat nyata dan jelas, ya. Itu benar-benar terlihat nyata dan jelas. Tapi tetap tidur kamu semakin nyaman, tidur kamu semakin santai, kamu tetap fokus mendengarkan suara saya, mendengarkan sugesti saya. Paham? Kalau paham, oke. Hitungan ketiga tetap tutup matanya. Hitungan ketiga tetap tutup matanya. Dan hitungan ke 1, 2, dan 3 akan saya hadirkan orang tuanya. Matanya tetap ditutup. 1, 2, 3. Oke. Lihat ibu dan bapak kamu sekarang. Oke, tutup matanya, lihat oleh pemikiran kamu, ibu dan bapak kamu sekarang, lihat baik-baik. Apakah sudah terlihat? Ibu dan bapak kamu, apakah sudah terlihat? Ibu dan bapak kamu? Sedang apa mereka? Sedang kerja. Oke, mereka sedang kerja. Posisinya begini. Oke, akan saya hadirkan lagi lebih nyata lagi dalam pemikiran kamu. Kamu tetap dalam posisi santai, rileks, nyaman, tenang, tidak ada gangguan, dan akan mengabaikan suara-suara yang lain. Hitungan ketiga akan saya hadirkan kembali kedua orang tua kamu dalam posisi sedang bekerja. 1, 2, 3. Lihat orang tua kamu sekarang sedang bekerja. Ya, orang tua kamu sedang bekerja. Apakah sudah terlihat orang tua sedang bekerja? Ya, terlihat sedang bekerja keras, banting tulang.
Gimana perasaan kamu ketika melihat orang tua? Sedih. Oke, semakin jelas lagi, semakin terlihat lagi bahwa orang tua kamu bekerja banting tulang dari kamu. Semakin jelas terlihat lagi, semakin jelas terlihat bahwa orang tua kamu, ibu dan bapak kamu semakin jelas terlihat sedang bekerja banting tulang membiayai kamu. Lihat perjuangannya dengan hati kamu, lihat perjuangannya oleh kamu. Mereka tidak pernah mengenal waktu, mereka tidak pernah mengenal yang namanya capek. Mereka tetap bekerja untuk anak. Silahkan lihat lebih jelas lagi orang tua kamu. Lebih jelas lagi terlihat, lebih jelas terlihat lagi orang tua kamu, lebih terlihat lagi. Terlihat orang tua kamu sedang bekerja, ibu dan bapak kamu. Ya. Gimana perasaan kamu? Sedih? 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 Kalau kamu sedih, katakan tidak ada yang ingin kamu katakan, jangan dipendam-pendam. Tidak ada yang ingin kamu katakan, jangan dipendam-pendam. Di sini hanya ada kamu dan saya. Di sini hanya ada kamu dan saya. Di sini hanya ada kamu dan saya. Tidak ada orang lain. Katakan apa yang ingin kamu katakan, jangan ditutup-tutupi selama itu dunia yang lain dan dunia. Jangan ditutup oleh kamu. Silakan. Ya. Apakah sudah melihat orang tua bekerja? Ya. Apakah sudah melihat? Terlihat jelas. Oke. Tiba-tiba akan saya hadir dalam. Saya hadir dengan orang tua kamu sedang sakit. 1, 2, 3 orang tua kamu sedang sakit. 1, 2, 3 saya hadir dengan orang tua kamu sedang sakit. Ya. Orang tua kamu sedang sakit. Orang tua kamu sedang sakit. Ya. Oke. Apakah sudah terlihat orang tua sedang posisi sakit? Oke. Akan saya hadirkan lebih jelas lagi. Silakan ucapkan kata-kata orang tua. Silakan. Apakah terlihat jelas? Terlihat jelas? Orang tua terlihat jelas? Orang tua terlihat jelas? Terlihat jelas orang tua? Terlihat jelas kan? Terlihat jelas kan? Terlihat kan? Nah, terlihat kan? Jelas? Jelas kan? Sekarang ini santai, tenang, santai. Ucapkan apa yang ingin kamu ucapkan. Kasih orang sebagai kasihkan kamu orang kamu seperti kamu ini terlalu banyak salah. Apa yang ingin ucapkan? Mau satu kata, dua kata terserah ucapkan. Apa yang ingin ucapkan? Pada bapak, masih ada kesempatan. Silakan berbicara dari hati, bicara dari hati, bicara dari hati. Bahwa kamu ingin mengucapkan sesuatu pada ibu dan bapak kamu, murni dari hati kamu. Silakan satu kata aja. Silakan satu kata atau dua kata. Oke? Tenang, tidak tahu kenapa. Tiba-tiba aneh, tidak tahu kenapa ada keberanian dari diri kamu sehingga kamu berani mengatakan sesuatu yang sebenarnya. Sekali lagi, dengarkan baik-baik. Tiba-tiba ada keberanian dari kamu, ada keberanian dari hati kamu. Kamu ingin mengatakan yang sejujurnya kepada orang tua kamu. Tiba-tiba ada dalam hitungan
ada keberanian dari hati kamu untuk mengatakan yang sejujurnya. Yang ketiga, ada keberanian dari kamu mengatakan sesuatu yang sejujurnya kepada orang tua kamu. 1, 2, 3, katakan yang sejujurnya. Katakan yang sejujurnya. Di depan kamu sekarang ada orang tua. Katakan. Lebih berani lagi. Merasa diri punya salah kepada ibu dan bapak, ini aneh karena alasan yang malu. Mudah-mudahan dengan ini motivasi ini membuat pribadian yang lebih berani dan tidak menunda-nunda yang namanya bersikap kepada kamu, karena terkadang kesempatan hanya datang sekali. Oke, selanjutnya apakah masih ada kata-kata yang ingin masih ada? Apakah masih ada kata-kata yang ingin disampaikan? Apakah masih ada? Masih oke. Tidak tahu kenapa, hitungan ketiga orang tuanya itu akan saya hadirkan lebih jelas. Katakan apa yang ingin dikatakan. Jangan dipendam. Di sini tidak ada siapa-siapa. Di sini hanya ada Anda, hanya ada kamu dan saya. Di sini tidak ada siapa-siapa. Di sini hanya ada kamu dan saya. Katakan sekali lagi dari hati kamu, munculkan keberanian kamu, jangan takut-takut karena ini adalah perbuatan yang mulia. 1, 2, 3. Jauh sama orang. Silakan katakan. Oke. Kepalkan tangan kamu. Lebih keras lagi kepalkan tangan kamu. Kepalkan tangan kamu. Tiba-tiba keberanian itu datang. Keberanian itu datang dan kamu berani mengatakan yang sejujurnya kepada orang tua kamu sebagai bukti bahwa kamu itu sayang kepada orang tua kamu. Katakan, jangan dipendam. Genggaman 1, 2, 3 lebih berani lagi. Katakan. Silakan. Berani lagi. Dengar. Dia sayang sama mama. Angka bapak, tapi kadang masuk aturan sampai ada tenurut. Padahal mah ada ada cara minta baik dengan adik. Aduh, masuk kemarin palingan bapak seperti senada. Maaf, saya nggak bantah yang bilang nangis. Silakan ungkapkan apa yang ingin kamu ungkapkan, jangan usah dipendam lagi ya. Karena terkadang kesempatan itu hanya datang satu kali. Apakah sudah merasa plong, sudah merasa lega?
Sudah merasa cukup? Apakah sudah benar-benar sudah merasa cukup? Sudah merasa plong? Apakah misalkan masih ada lagi unek-unek yang ingin disampaikan ke orang tua, terutama ke bapak dan ibu? Oke, saya hadirkan lagi kedua orang tua kamu. Saya hadirkan lagi kedua orang tua kamu dan wajahnya semakin jelas. Semakin jelas dari wajahnya. Kamu sedang berhadapan dengan orang tua kamu. Kamu sedang berhadapan dengan kedua orang tua kamu. Kamu sedang melihat wajah ayah dan ibu kamu. Silakan. Sekali lagi, semakin kamu ingin berani kepalan tangan kamu, maka unek-unek yang ada di hati kamu itu akan semakin berani. Abaikan suara-suara yang lain. Di sini hanya ada kita berdua, tidak ada yang lain. Abaikan suara-suara yang lain. Silakan. Apakah sudah merasa cukup dengan permintaan maaf? Belum? Silakan. Oke, kalau memang belum merasa cukup karena ingin mengatakan sesuatu, saya hadirkan kedua orang tua kamu itu seakan-akan dia akan pergi meninggalkan kamu. Ya, saya hadirkan kedua orang tua kamu dalam pikiran kamu seakan-akan dia itu akan pergi meninggalkan kamu untuk selama-lamanya, sehingga kamu akan berani mengatakan sesuatu yang terkenal dalam hati kamu kepada orang tua kamu. 1, 2, 3. Lihat, orang tua kamu akan meninggalkan. Silakan minta. Silakan. Silakan. Kamu tadi sudah melihat orang tua kamu bekerja keras mentinggikan demi kamu. Kamu juga tadi sudah melihat posisi orang tua kamu dalam keadaan sakit tetap memikirkan kamu. Dan kamu juga sekarang sudah melihat bahwa seakan-akan kamu akan ditinggalkan oleh orang tua kamu untuk selama-lamanya. Mumpung masih ada kesempatan, ya, mumpung masih ada waktu untuk memperbaiki diri. Karena ridhonya Allah itu ada pada kedua orang tua, dan sebaliknya murkanya Allah itu terletak pada kedua orang tua. Maka dari sekarang, tanamkan dalam kesadaran diri masing-masing bahwa belajar untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki kesalahan kepada orang tua kita. Saya rasa udah cukup, ya. Oke, khusus untuk orang yang saya sentuh, dengarkan sugesti saya baik-baik, ya. Khusus untuk orang yang saya sentuh. Mulai dari sekarang dan seterusnya, bahwa kamu akan siap memperbaiki diri kamu untuk lebih baik, akan merubah diri kamu untuk lebih baik agar bisa lebih menghargai pekerjaan orang tua, bisa lebih menghargai perjuangan orang tua. Dan mulai dari sekarang dan seterusnya, simpan dalam memori kamu, simpan dalam bawah sadar kamu, mulai sekarang dan seterusnya kamu akan memperbaiki diri kamu. Kamu akan benar-benar menghargai pekerjaan orang tua kamu, dan kamu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk meminta maaf kepada orang tua kamu. Dikala ada waktu yang tepat, kamu akan langsung meminta maaf kepada orang tua kamu. Bisa dipahami? Oke, sekali lagi, mulai dari sekarang dan seterusnya, kamu akan memperbaiki diri kamu untuk bisa menghargai orang tua, untuk kasihan kepada orang tua, dan kamu setiap ada kesempatan akan langsung meminta maaf kepada orang tua, murni dari hati kamu, untuk menanamkan keberanian kamu agar kamu lebih berani kepada orang tua. Kamu cukup dengan menggenggamkan tangan lebih erat, maka keberanian kamu akan muncul dan kamu akan bisa mengutarakan apa yang ingin kamu katakan kepada orang tua kamu. Oke, sahabat Jojo Hansa dan sahabat Keteloko, alhamdulillah proses hipnomotivasi sudah selesai, dan saya kira ini sudah dikatakan berhasil, karena kalau saya lihat dari langsung berhadapan bahwa anak ini benar-benar mengeluarkan apa-apa yang ingin dikatakan dari hatinya, dan mudah-mudahan realisasinya juga bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah menunda-nunda kesempatan.
karena terkadang kesempatan itu hanya datang satu kali. Tidak pernah ada kata malu dan tidak pernah ada rasa khawatir. Semakin kita khawatir, ingat kata Umar bin Khattab, kekhawatiran tidak akan merubah masa lalu dan penyesalan tidak akan merubah masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.